Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmila, NIM 19934122075 dari kelas Manajemen Keuangan B angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, pada materi ini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu apa itu laporan posisi keuangan. Yang kedua, apa itu unsur laporan posisi keuangan. Yang ketiga, apa fungsi dari laporan posisi keuangan. Yang keempat, bagaimana cara membuat laporan posisi keuangan. Dan yang kelima yaitu contoh dari format laporan posisi keuangan. Pokok pembahasan yang pertama, apa itu laporan posisi keuangan atau apa itu neraca? Neraca merupakan laporan yang menunjukkan informasi posisi keuangan perusahaan yang terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua, unsur laporan posisi keuangan. Nah, unsur laporan posisi keuangan ini terbagi atas 3. Yang pertama yaitu aktiva atau harta. Dalam unsur ini terbagi atas 2 jenis. Yang pertama aset lancar dan yang kedua aset tidak lancar. Di mana aset lancar seperti dana kas dan setara kas, piutang, persediaan, dan PPN. Sedangkan aset tidak lancar, contohnya seperti investasi pada entitas lain, fixed asset, beban yang ditangguhkan, dan lain-lain. Unsur yang kedua yaitu kewajiban atau utang. Nah, kewajiban atau utang ini pun terbagi atas 2. Ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Di mana ada utang jangka panjang atau liabilitas jangka pendek, di dalamnya terdiri dari utang bank jangka pendek, utang pajak, beban akrual, beban utang jangka pendek, utang pembiayaan konsumen, dan lain-lain. Sedangkan pada utang jangka panjang, di dalamnya itu terdiri dari utang jangka panjang, liabilitas imbalan kerja karyawan, penghasilan ditangguhkan, dan utang sewa pembiayaan. Nah, unsur yang ketiga ada ekuitas atau modal. Pada unsur ini, bagian ekuitas perusahaan dagang terdiri dari modal saham, tambahan modal yang disetor, dan retained earning. Selanjutnya yaitu fungsi dari laporan posisi keuangan atau neraca. Ada 3 fungsinya. Yang pertama yaitu mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Sebagai contoh, ketika kita menutup periode akuntansi, misalnya pada tanggal 31 Juli 2021. Nah, kondisi utang, aktiva, dan modal dari bisnis yang kita jalankan dapat dilihat melalui Statement of Financial Position pada tanggal tersebut. Fungsi yang kedua yaitu dasar untuk membuat kebijakan strategis. Nah, dengan mengetahui kondisi unsur-unsur keuangan yang ada pada neraca, kita bisa membuat pertimbangan tertentu bagi bisnis yang kita jalankan. Dengan data ini sangat berharga supaya kita dapat menghasilkan kebijakan strategis untuk operasional bisnis selanjutnya. Nah, fungsi yang ketiga yaitu membantu investor dan stakeholder lain melakukan analisis. Nah, pada fungsi ini informasi yang terkandung dalam laporan tersebut dapat membantu investor dan pemangku kepentingan lainnya seperti pemegang saham dan pemerintah untuk menganalisis keuangan perusahaan yang kita jalankan. Selanjutnya yaitu cara membuat laporan posisi keuangan. Ada 6 tahap. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi serta menganalisis transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, yaitu mencatat dan mengklasifikasikan jurnal transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga,
kita harus melakukan pemindahan atau mencantumkan hasil pencatatan pada jurnal ke buku besar keuangan. Nah, yang keempat, menghasilkan neraca saldo sesuai dengan informasi pada buku besar. Selanjutnya, kita harus melakukan aktivitas penyusunan worksheet atau kerja kolom sesuai dengan buku besar. Tahap terakhirnya itu dengan menyusun laporan posisi keuangan berdasarkan worksheet kolom. Selanjutnya yaitu contoh dari format laporan posisi keuangan atau neraca. Ada dua format pada laporan posisi keuangan atau neraca. Yang pertama yaitu bentuk stafel dan yang kedua bentuk skontro. Nah, bentuk stafel ini susunan dari harta, utang, dan modal itu disusun secara berturut-turut dari atas ke bawah, sedangkan pada bentuk kontro itu mempunyai dua sisi, yaitu sisi debit dan sisi kredit, di mana sisi debitnya itu terdapat harta-harta atau aktiva dari suatu perusahaan, dan kredit dan pada sisi kredit terdapat utang-utang atau modal pada perusahaan atau bisnis yang dijalankan. Itulah tadi sedikit pembahasan mengenai laporan posisi keuangan atau neraca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.